hal-hal itu menjadi bentuk perjuangan perempuan terhadap hak-hak yang dianggap mendiskriminasi seluruh kegiatan perempuan dalam berbagai bidang. Dan di hari itu juga di mana perempuan berharap perempuan itu dilakukan atau diberikan ruang yang sama seperti laki-laki, ruang yang positif lah. Sebenarnya saya nggak bisa bahas secara signifikan karena keterkurangannya pemahaman materi lah di sini. Mungkin saya akan jelaskan sejarah-sejarah dari bagaimana International Women's Day ini ada dan apa aja sih problem-problem perempuan gitu. Jadi pada tahun 1910 itu terdapat konferensi internasional pekerja perempuan yang dilaksanakan di Copenhagen tahun 1910. Nah, di acara tersebut terdapat tokoh perempuan yang bernama Clara Zetkin yang sebagai ketua kantor dari Partai Sosial Demokrat di Jerman. Nah, dalam konferensi ini dihadiri oleh 100 perempuan dan 17 negara yang menegaskan Hari Perempuan Internasional. Nah, di tahun ini pula setelah terjadinya konferensi di Copenhagen, putusan untuk melakukan perayaan International Women's Day. Nah, dari itulah awalnya International Women's Day disepakati. Oke. Selanjutnya perayaan pertama International Women's Day ini dirayakan di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss. Dan pada tanggal 13 Maret setelah terjadinya perayaan IWD, ini tanggal 25-nya terjadi insiden triangle free hingga IWD sampai pada tahap perjalanannya yang positif. Karena untuk pertama kalinya di tahun 1975 perayaan ini sampai seterusnya turut dimeriahkan oleh PBB. Jadi setelah konferensi itu Hari International Women's Day itu terus berkembang sampai bahkan sampai ada kejadian insiden triangle fire yang membuat IWD ini tetap eksis dan dirayakan oleh PBB. Oke. Apa aja sih yang menjadi problem gitu bagi perempuan hingga IWD ini terus berkembang dan banyak perempuan yang menyuarakan gitu hak-haknya gitu. Nah, diantaranya itu ada budaya patriarki. Nah, kita bahas budaya patriarki. Di budaya patriarki ini udah nggak familiar lah gitu sama sumur dapur kasur ya kalau nggak salah. Nah, itu salah satu budaya di mana bahwa wanita itu tidak perlu belajar gitu kan. Tidak perlu sekolah tinggi gitu, tidak perlu mencari ilmu, padahal perempuan itu mendapatkan pendidikan segala macam gitu. Oke. Nah, patriarki sendiri adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam segala aspek, baik itu politik, moralitas, hak sosial, dan juga penguasaan properti. Nah, budaya kuno ini sudah tidak berlaku untuk saat ini gitu. Karena semua insan memiliki hak yang sama. Seruan kesetaraan gender menyuarakan dalam masyarakat internasional.
karena perempuan merasakan bahwa tidak adanya tidak adanya keadilan gender dalam kehidupan sosialnya. Sebenarnya lebih tepatnya hak-hak yang kayak sosial, politik, ekonomi selain dari sosial, politik dan ekonomi juga hak-hak kayak kebebasan berekspresi, kebebasan memilih gitu. Karena dulunya perempuan itu lebih dikesampingkan daripada laki-laki gitu. Kayak tadi aja di sosial, politik gitu kan, ekonomi mereka selalu tidak boleh berpolitik, tidak boleh ngurusin ekonomi dari pekerjaan atau punya penghasilan sendiri. Padahal sebenarnya perempuan itu juga berhak untuk mendapatkan itu gitu. Sedikit tentang budaya patriarki, selanjutnya kekerasan dan pelecehan seksual. Banyak, gak cuma di Indonesia, banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi. Bukan hanya terhadap orang dewasa, bahkan anak kecil. Kayak kita tahu aja berita, bahkan seorang guru ngaji aja mampu gitu melakukan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap muridnya. Kalau nggak salah itu berita nggak lama, yang artinya masih banyak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sendiri gitu. Nggak pandang bulu dia itu seorang guru, nggak pandang bulu dia itu seorang alim ulama atau apa. Nah, kekerasan dan pelecehan seksual sebenarnya adalah fenomena yang sebenarnya tidak boleh dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Sudah banyak gitu wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan pelecehan seksual tersebut. Komnas HAM sendiri mencatat terdapat 200.099 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020, yang artinya angka tersebut signifikan, angka tersebut nggak kecil gitu. Harusnya menimbulkan rasa prihatin yang mendalam di hati dan pikiran masyarakat Indonesia sendiri gitu. Bagaimana bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan, karena dampak yang ditimbulkan tidak main-main, efek trauma, terus yang dirasakan si korban gitu pasti berlangsung gitu. Apalagi anak kecil masa lalunya begitu dilecehkan, pasti ada rasa malu lah gitu. Kayak nanti dia ke depannya mau kayak gimana, bahwa dia itu pernah dilakukan hal yang seperti itu lagi. Di Indonesia sendiri sudah ada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Merupakan payung hukum yang dihadirkan kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan keadilan berupa hukum bagi korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan sampai saat ini terus menyuarakan dan mengupayakan agar RUU PKS ini segera disahkan, karena Komnas Perempuan menilai RUU PKS ini merupakan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan. Komnas Perempuan meyakini RUU PKS ini bisa mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan. Berulang kali RUU PKS ini keluar masuk prolegnas di DPR,
Namun hingga saat ini pembahasan terhadap RUU PKS terkesan diabaikan dan dipinggirkan. Nah, seharusnya kita lebih memperhatikan bahwa kita perlu adanya sebuah payung hukum dan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan. Kalau kita tidak punya payung hukumnya, bagaimana bisa kita mengurangi angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia? Bagaimana bisa kita membuat pelaku-pelaku kekerasan seksual itu terhadap apa yang dibuat gitu, ataupun laki-laki yang ingin melakukan itu juga pasti berpikir gitu bahwa kalau kita melakukan itu bukan hanya dosa tapi kita diadili gitu. Nah, itulah diantaranya apa sih itulah diantara apa yang disuarakan di IWD, walaupun masih banyak lagi. Sebenarnya mohon maaf nih sahabat-sahabat, kekurangan dari sayanya karena emang mendadak dan keterbatasan saya untuk materi dari hari ini. Mungkin untuk IWD dan apa yang disuarakan cukup sekian itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dilanjut ke moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Fikri atas penyampaian materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Oh iya, untuk sesi tanya jawab kita jadikan pembahasan aja gitu. Apa sih yang kalian ketahui? Apa sih yang kalian ketahui tentang IWD? Apa sih hak-hak perempuan yang sebenarnya? Karena menurut saya masih ada keterbatasan untuk menjawab juga. Jadi kita bahas bersama aja. Mungkin ada sahabat yang ingin menyuarakan atau menyampaikan suaranya. Lagi nge-record, lagi direkam videonya. Lompat sekali lagi. Pak, pira Pak. Mau berisik banget. Ya, izin masuk ya teman-teman. Ini emang kebiasaan. Mas Inong ya. Boleh, Suci? Boleh. Nggak bisa on cam ya, maaf ya. Karena lagi ini, lagi nggak pemandangan enak. Ini Mas Inong juga, aduh, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman Royal Visip Gusdur Universitas Nasional. Tidak bisa sebut namanya satu persatu. Begitu juga nih ada Mas Inong nih, Zainur Rahman, beliau ketua PKPMI Unisia Jakpus. Entah di tengah-tengah kesibukannya dia masih berkenan untuk hadir dan terlibat ya, walaupun
Mungkin ekspektasinya dia tadi yang mengisi itu Intan Lupia, cuman kita mengalami beberapa kendala. Ya, saya mewakilkan teman-teman nih, Mas Inong, untuk minta maaf. Mungkin next kita bisa agendakan lagi bersama atau kerjasama antara PKPMI Rayon Pisip Unas dengan PKPMI Unisya Jakpus. Ini menarik sih ya pembahasannya sedari awal sebenarnya tentang apa temanya kalau tadi lupa memaknai IWD dalam nilai-nilai PMI. Tadi Bat Fikri sudah memantik teman-teman semua bagaimana IWD atau Hari Perempuan Internasional, dia menjelaskan secara sejarah, dia menjelaskan secara ringkas lah gimana peran perempuan segala macamnya. Cuman mungkin masih luput ke dalam ranah nilai-nilai PMI itu sendiri kan. Ya benar, ini biar ngalir aja walaupun diskusi ini penuh dengan masih harus perlu perbaikan segala macam, tapi sekiranya bisa memantik teman-teman semua nih yang hadir di sini, terutama yang perempuan lah, biar bisa menilai nilai-nilai PMI itu sendiri dalam ranah IWD. Sebenarnya harus kita pertegas sedari awal itu kita harus membedakan gitu loh, IWD dan makna dalam nilai-nilai PMI itu seperti apa kurang lebihnya kan. Apakah memang nilai-nilai PMI itu sesuai dengan hak-hak yang diperjuangkan oleh perempuan di dalam agenda IWD tersebut gitu kan, kita masih belum tahu atau bertanya. Bahkan kita secara posisi atau secara ibarat kata di posisi organisasi pun kita masih bertanya, apa ya PMI mendukung agenda IWD ini ya kan. Agenda IWD sudah berjalan bertahun-tahun ya kan untuk memperjuangkan nilai-nilai keperempuanan. Nah, misalkan kalau kita ke nilai-nilai PMI, nilai-nilai seperti apa yang kita mau tarik? Apakah memang setiap agenda agenda IWD ini benar-benar benar-benar tersirat atau benar-benar berkaitan dengan nilai-nilai PMI? Itu jadi masih tanda pertanyaan buat kita. Ini sebagai pantikan ke teman-teman, kita semua kan seorang kader maupun ideologis ataupun sekedar ngaku ideologis saja. Sekiranya kita tahu nih nilai-nilai PMI mana yang sesuai dengan agenda-agenda IWD dalam keberlangsungan kegiatan tersebut. Hak-hak perempuan seperti apa sih yang diperjuangkan oleh IWD ini? Itu kan berarti kita harus menggariskan tuh secara menyeluruh ya kan. Mana dalam konklusi atau kampanyenya, apa memang agenda ini sesuai dengan nilai-nilai PMI? Itu kan masih dalam pertanyaan masing-masing diri kita ya. Kalaupun sesuai, apa memang tujuan dari IWD itu masih atau bahkan bisa menjadi implementasi nilai-nilai PMI, itu kan bahkan jadi rancu, jadi pertanyaan banget. Tapi daripada kita bertanya, coba seyogyanya kita sama lain menghidupkanlah ruang-ruang seperti ini, karena udah kita kuliahnya modelnya online, benar online. Mungkin yang beruntung bisa tatap mukanya secara langsung. Oh ya, selamat datang juga Tumpawas Anopal Alpairus yang baru bisa gabung. Salam takdim dari saya. Ini masih lagi sesi ini sharing session segala macam. Berarti kan kita harus mengkonklusikan, bahkan kemarin teman-teman Komisariat Jakarta Selatan dengan naungan Poros Pergerakan itu membahas bagaimana pengesahan RUU PKS. Nah, makanya kita harus bertanya nih ke dalam diri kita sendiri, PMI mempunyai nilai PMI sejauh apa yang ada dalam makna IWD tersebut. Mungkin saya mau mancing Mas Sinong ya, walaupun dia tamu, walaupun dia hadir dalam agenda ini, sekiranya bisa ngomong atau bisa ngasih sedikit lah ilmunya yang banyak itu kan. Monggo Mas Sinong, dipersilakan. Jangan ngelempar batu sembunyi tangan Mas Sinong. Salam ke teman-teman NU Channel ya, sekarang udah jadi TV NU katanya ya. Sehat-sehat Mas Sinong. Wassalamualaikum. Yuk monggo lanjut teman-teman. Terima kasih kepada sahabat Rega yang sudah menyampaikan suaranya. Dipersilakan kepada sahabat yang lain yang ingin memberikan
suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa open kamera. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas. Ya. Eh, sebetulnya saya masih ingin mendengar dari, kan sudah Mas Rega sudah menyampaikan beberapa hal begitu. Sebetulnya saya ingin mendengar, kebetulan di sini ada Tum Fawas yang sudah bergabung begitu. Saya ingin mendengar dari Tum Fawas sendiri begitu. Apa sih sebenarnya makna dari setiap individu mengenai International Women Days ini? Kenapa sih harus ada hari ini begitu? Sebetulnya itu sih. Jadi tapi tidak apa-apa. Saya di sini pertama saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diundang dalam diskusi ini, terutama untuk Mas Rega dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di UNAS begitu. Itu pertama. Terus yang kedua terkait dengan pergantian materi, saya pikir itu tidak apa-apa karena saya meyakini secara betul bahwa sahabat-sahabat yang dipilih untuk menjadi seorang pemateri itu adalah sahabat-sahabat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak perlu dilakukan lagi oleh sahabat-sahabat semua. Begitu. Nah, tadi sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya ikut di pertengahan begitu ketika sudah mulai membahas terkait dengan jumlah kasus yang dicatat oleh Komnas HAM. Ya cukup banyak sih bisa dikatakan. Tapi saya ingin coba merefreshing bahwa perempuan itu bukan korban. Pertama, kedua perempuan itu adalah makhluk yang memiliki power, kekuatan yang setara dengan laki-laki. Saya pikir terlalu sempit begitu ya, ketika kita hanya memaknai bahwa perempuan itu memiliki kategori sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang harus dilindungi, makhluk yang tidak tidak dapat melakukan sebuah perlawanan. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu pasti setengah-setengah, jika dilakukan oleh laki-laki itu pasti akan lebih begitu. Saya tidak pernah menyukai hal itu. Kadang orang-orang itu melakukan sebuah pembenaran. Wah, buktinya kalau perempuan itu nggak lemah, kenapa? Di kereta itu harus dibedakan. Ya nggak gitu konsepnya. Ada bagian-bagian penting yang mana memang hal itu hanya untuk bukan dikonsumsi ya. Memang hanya untuk orang-orang tertentu atau bahkan hanya untuk dirinya sendiri. Itulah sebuah keindahan dari orang perempuan. Tidak ingin mengatakan bahwa seorang perempuan itu adalah objek, tidak. Subjek. Perempuan itu adalah sama dengan kita. Perempuan itu juga manusia. Nah, selanjutnya saya hanya ingin sedikit berdongeng, boleh ya? Sedikit berdongeng saja sudah. Halo, suara saya masih terdengar ya? Ya, terdengar, Mas Inong. Baik, Mas Ino. Masih aman. Dongeng aja nggak apa-apa. Santai. Dipersilakan dah, Mas Inong. Santai. Siap. Sebetulnya yang berdongeng begini. Ada beberapa dongeng yang akan saya sampaikan, tapi yang pertama kita berangkat di di wilayah Nusantara dulu. Dulu sebelum adanya Nusantara, sebelum adanya Indonesia, ada juga beberapa zaman yang disebut dengan Diwantara, lalu disebut dengan Dibantara, lalu Nusantara, lalu menjadi Indonesia. Itu pertama. Sahabat-sahabat ada yang mengetahui tidak?
salah satu seni tradisional yang terdapat di Nusantara atau di Indonesia saat ini. Namanya adalah Reog Ponorogo. Mungkin sahabat-sahabat pernah memperhatikan semacam sisingaan begitu ya, semacam sisingaan. Kenapa sih kepalanya singa atau macan, tapi di atasnya kenapa ada burung merak? Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu, atau mungkin teman-teman sahabat-sahabat yang lain sudah mengetahui cikal bakalnya kenapa ada simbol tersebut. Jadi saya ingin sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat bahwa tradisi bebarongan itu atau Reog Ponorogo itu dan raja itu yang memiliki kekuatan super. Dalam artian bukan kekuatan super kayak superhero atau segala macam ya, tapi dia memiliki kekuasaan yang cukup diperhitungkan pada masanya. Itu raja itu adalah Raja Brawijaya V. Nah, Raja Brawijaya V selalu dikenal atas kekuasaannya, selalu dikenal atas kepemerintahannya. Kan tetapi selama ini tidak ada yang berhasil untuk menjatuhkan, dalam artian tidak usah menjatuhkan deh, ikut andil dalam mengatur sebuah negara pada waktu itu. Nah, dari situ ada seorang warga atau masyarakat dari Raden Brawijaya V suatu hari dia mengantarkan anak perempuannya untuk dijadikan seorang kalau dulu istilahnya itu namanya upeti. Nah, gadis anak perempuannya ini dijadikan sebuah upeti kepada sang Raja Brawijaya V. Singkat cerita, Raja Brawijaya V menjadikan gadis itu atau perempuan itu sebagai seorang istri, sebagai seorang selir. Nah, seiring berjalannya waktu, tanpa disadari bahwa Raja Brawijaya V ini sudah tidak murni lagi memimpin sebuah negaranya. Akan tetapi di situ ada peran perempuan yang sangat kuat. Simbolkanlah sekuat-kuatnya macan atau sekuat-kuatnya seorang laki-laki. Yang diibaratkan itu adalah seorang Raja Brawijaya V pada waktu itu masih dapat ditaklukkan dalam artian dia tidak tunduk secara sepenuhnya ya, tapi perempuan ini memiliki peran yang cukup signifikan untuk mengatur sebuah negara. Ini adalah salah satu contoh bahwa seorang perempuan itu, kita tidak boleh menganggap seorang perempuan itu lemah. Perempuan itu setara dengan laki-laki. Kita di PMI belajar tentang gender. Untuk apa kita belajar tentang gender? Kita berbicara bahwa perempuan pada saat ini selalu menjadi korban tanpa mengingat bahwa perempuan itu memiliki peran. Nah, tanpa kita sadari di bawah alam sadar kita, seakan-akan kita mengatakan bahwa perempuan itu tidak memiliki power sama sekali. Adalah makhluk yang lemah. Itu satu. Dongeng yang lain, jika teman-teman beberapa waktu lalu baca berita di Los Angeles Times, di situ ada beberapa sahabat-sahabat yang saya pernah ceritakan begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi perempuan di sini dapat melakukan sebuah perubahan. Perempuan dapat melakukan sebuah mungkin yang laki-laki itu tidak mau untuk melakukan hal itu atau kan tidak sanggup. Nah, di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, koreksi kalau saya salah, tapi saya membaca itu di Los Angeles Times. Di situ ada kata yang dimention dan itu cukup menarik untuk saya.
Di situ kata yang dimention adalah naked Athena. Dan di situ partnya di dalam sebuah news itu partnya adalah bagaimana seorang perempuan, mohon maaf sebelumnya agak vulgar sedikit, bagaimana seorang perempuan itu tidak menggunakan sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya untuk menutupi, kalau bahasa kita untuk menutupi aurat lah, kira-kira begitu. Nah, tapi hal itu sangat efektif untuk memukul mundur dari pasukan keamanan lah, ya istilahnya pasukan militer lah begitu. Karena waktu itu terjadi demo besar-besaran. Nah, seorang perempuan itu duduk di situ di tengah masa, jadi dia di barisan depan, di depannya itu langsung brigade kita polisi terus segala macam. Dia duduk dengan posisi ya mohon maaf ya sekali lagi nggak vulgar, posisi paha dibuka lebar-lebar. Nah, nanti teman-teman bisa cross check itu di Times Los Angeles Times. Ternyata gerakan itu ada cikal bakalnya. Gerakan itu ada cikal bakalnya. Nah, cikal bakalnya apa? Dulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Kalau dongengnya agak sedikit kolosal, kerajaan karena pemerintahan presiden dan segala macam itu kan baru dimulai beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah itu sang raja ini menerapkan sebuah kebijakan untuk menaikkan pajak kepada seluruh rakyatnya sangat tinggi. Nah, kebijakan itu diketahui oleh istrinya, lagi-lagi oleh seorang permaisuri. Yang seperti kita tahu kebanyakan adalah seorang permaisuri itu pasti manut apa yang dikatakan oleh seorang suami atau rajanya begitu. Nah, istilahnya kalau di kita itu sekarang lobbying gitu, lobby gitu. Gimana caranya kebijakan ini tuh nggak jadi gitu. Nah, habis itu istrinya tahu. Istrinya bilang, wahai Paduka Raja, saya sangat tidak setuju dengan kebijakan yang Anda berikan. Karena hal itu akan menindas rakyat, akan menindas seluruh masyarakat yang ada. Maukah Anda untuk mencabut atau menggantinya sehingga pajaknya dapat meringankan? Nah, raja, apa yang dilakukan oleh raja itu? Raja itu menyanggupi. Iya, akan saya turuti permintaan. Akan tetapi dengan satu syarat. Kau harus mengelilingi kerajaan ini tanpa menggunakan pakaian atau menggunakan sehelai benang pun itu. Dan ternyata mungkin sang raja berpikiran bahwa mana mungkin seorang perempuan akan berani melakukan hal itu. Secara logika kita ya, ngapain sih gue harus melakukan hal itu? Nah, ternyata yang dilakukan oleh seorang permaisuri ini adalah hal terbalik, hal yang berbalik daripada logika kita. Ternyata dia menyanggupi hal itu. Dan dia mengelilingi kerajaan itu sambil menunggangi kuda. Lagi-lagi sebuah perubahan diciptakan oleh seorang perempuan. Saya ingin menekankan sekali lagi, dan saya memohon jangan pernah kita lupa bahwa perempuan itu memiliki peran penting dalam hidup kita. Nah, dari kejadian itu ada sebuah kata-kata yang keluar. Jika kau berhasil mendidik seorang laki-laki, maka kau berhasil mendidik seseorang atau satu orang saja. Tapi ketika kau berhasil mendidik seorang perempuan, maka kau akan berhasil mendidik dengan begitu pula kau berhasil mendidik satu generasi. Artinya dapat kita bayangkan bagaimana seorang perempuan memiliki sebuah power, memiliki sebuah pengaruh besar terhadap lingkungan sosial, terhadap dirinya sendiri, lingkungan keluarganya. Seperti itu. Jadi perempuan itu tidak ada yang berbeda dengan laki pada sejatinya. Yang berbeda hanyalah
pada bentuk fisik tubuh saja. Begitu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat. Ya, terima kasih kembali. Sahabat yang lain yang ingin menambahkan? Misi, mungkin saya boleh masuk ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Muhammad Akbar. Mungkin seperti yang tadi dongeng dari Mas Inong sendiri, saya bisa menarik kesimpulan ke dalam tema diskusi saat ini, yang dimana kita sebagai kader atau anggota PMI, terutama kampus komisariat Universitas Nasional, bisa menempatkan bagaimana aswaja sebagai manhajul pikir kita, yang dimana kita harus berpikir bahwa perempuan ini tidak selalu serta-merta itu rendah, yang dimana kita bisa melihat secara di dalam keluarga kita saja, yang dimana kita dilahirkan dari seorang perempuan, dibesarkan dari seorang perempuan, dan buktinya saja perempuan yang ada di Indonesia untuk sampai saat ini Indonesia pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Maka dari itu kita seharusnya bisa menempatkan diri untuk bagaimana sih caranya melakukan toleransi terhadap kekurangan yang perempuan punya, dan bagaimana caranya kita untuk berperilaku moderat pada perempuan, yang mestinya sebagai kader atau anggota PMI kita seharusnya bisa dalam melakukan itu semua, terutama dalam melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam kegiatan sehari-hari kita, misalnya kayak maaf sahabat-sahabat. Jadi contohnya itu kayak misalnya kita tuh kayak memberikan ruang untuk bagaimana sih perempuan itu bisa bersuara supaya mereka tidak dilecehkan. Itu semua terdapat juga di dalam prinsip keadilan, di dalam perspektif itulah. Aduh, mohon maaf ya sahabat-sahabat, karena ilmu saya kurang lah. Jadi nggak bisa. Mungkin Ketua Fawas yang sudah pendidikan formalnya lebih tinggi dari kami bisa mengisi, ya kan. Mohon maaf kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
ini diem semua bagaimana ini? Sucinya juga bingung kayaknya. Gimana Tua Pawas? Mungkin apa mau berbagi ini ke kita, tausiah sedikit ke kita? Mengira aja kita ini sama-sama apa ya, merawat hal-hal seperti ini udah semestinya kita rawat dan terus kita kembangkan sih. Monggo Tum Pawas dipersilakan. Baru nanti kita lanjut lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf juga ya, memang baru masuk juga. Alhamdulillah posisi saat ini lagi di sekretariat PMI Kebayoran Lama. Alhamdulillah juga, makasih juga kepada sahabat Inong yang sudah hadir dalam diskusi ini dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain sudah bisa hadir. Mungkin pembahasan tadi di awal ya saya juga berhalangan hadir, jadi mungkin agak kurang lah. Jadi cuman lebih menanggapi aja sih, jadi terkait ya lebih kepada sharing-sharing juga yang asli. Nah, RUU PKS ini kan ya sebuah undang-undang yang dimana lahir untuk menindaklanjuti terkait kekerasan seksual. Begitu juga yang saya tangkap dari RUU PKS ini lebih konkret lah, yang karena mungkin di KUHP sendiri masih belum gamblang ya jadinya. Dan di RUU PKS ini mungkin lebih detail dari penanganan, pencegahan dan juga pemulihannya kepada pelaku dan korban. Yang artinya di sini kan RUU PKS ini bisa menjadi sebuah keadilan payung hukum yang kuat untuk korban dan pelaku. Nah, tadi sebenarnya RUU PKS ini bukan hanya untuk perempuan gitu loh, yang artinya ya mau laki mau perempuan itu bisa kalau bagi saya, karena RUU PKS lebih melindungi gitu loh untuk payung hukum yang kuat untuk korban seksual. Bagaimana sih kalau tadi kata Akbar itu yang merencanakan bagaimana sih caranya untuk apa sih namanya? Bar tadi pertanyaannya Bar. Nggak pertanyaan sih Tum, jadi kita tuh sebagai kader PMI itu kita harus sudah tahu gimana sih caranya kita memposisikan diri untuk menjalankan sebagai memoderatkan diri, bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap perempuan. Nah, masuk sih terkait bagaimana kader PMI hari ini untuk menindaklanjuti atau yang berjalannya. Ya sebenarnya untuk kader PMI sendiri lebih kepada hari ini kita menghargai semua golongan, bukan golongan sih, alat kayak menghargai apa yang dia lakukan. Ya misalkan ya kita nggak mengganggu ranah mereka juga nggak, kayak kita juga nggak, maksudnya nggak membatasi diri kita. Nah, terkait kader PMI sendiri melihat, kalau menurut saya kader PMI melihat soal hari ini, apa sih yang kita lakuin? Jadinya kan, upaya apa? Perempuan itu harus kayak gimana? Jadinya kan. Nah, sebagai kader PMI ya kita harus menegakkan sebuah keadilan, karena itu masuk dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti tujuan PMI. Dalam tujuan PMI juga dijelaskan berbudi luhur, berilmu. Nah, ilmunya apa sih kita dapat? Nah, ketika kita dapat ilmu ya otomatis kita harus mengimplementasikan, ya kita harus memberikan apa yang kita dapat gitu. Jadi dan kita juga menjalankan jadinya. Nah, ketika melihat kekerasan seksual, kan kita ambil contoh lah di ruang kampus gitu loh. Kalau menurut saya hal yang pertama adalah ya kita membantu korban. Gitu. Seperti apa? Ya karena korban ini bisa juga takut psikologisnya kena. Gitu. Nah, kita bisa mengupayakan misalkan advokasi, kita misalkan mengarahkan mereka ketika mereka nggak tahu apa yang mau mereka lakukan, ya kita bisa memberi saran. Coba kawan-kawan ini Komnas Perempuan datanglah ke pengaduan gini-gini, membantu mereka menjadi tangan kanan mereka, menjadi tangan untuk menghubung yang akhirnya siapa tahu terkait kendala mereka bisa terselesaikan jadinya. Nah, mungkin kalau saya masuk lagi terkait lebih jauh ini kan, karena ya alhamdulillah di situasi saat ini alhamdulillah teman-teman PMI semakin bangkit, teman-teman PMI juga lebih menghaluskan diri kepada ilmu gitu terkait RUU PKS ya kan. Nah, kalau menurut saya terkait RUU PKS ini ya bagi saya clear sih. Saya juga melihat hari RUU PKS juga sebagai upaya yang paling konkret untuk menindaklanjuti
Bukan berarti kita percaya dengan undang-undang ini dapat menghilangkan gitu, tapi menjadi payung hukum yang kuat. Jadi, dan yang kedua juga dengan ada RUU PKS ini juga bisa. Nah, cuman kan menjadi pertentangan kan ada beberapa hal yang kontra dalam RUU PKS. Misalkan apakah RUU PKS dibenturkan dengan agama, apakah RUU PKS ini lahir dari masyarakat Indonesia atau mengikuti yang di Barat. Jadinya, yang artinya di sini ya RUU PKS belum sempurna kalau bagi saya, bisa disempurnakan di kemudian hari. Jadi, dan apakah RUU PKS ini menjadi undang-undang khusus atau umum? Jadi kalau teman-teman ikut diskusi kemarin, ya alhamdulillah sudah terjawab gitu loh oleh pemateri yang ada di sana. Mungkin itu sih, nggak bisa panjang lebar karena mohon maaf juga masuknya juga di belakangan, dan juga tadi dari pemaparan sahabat Intan juga belum didengar oleh saya, jadi makanya mohon maaf juga nggak bisa ngomong panjang. Cukup sekian dari saya. Allahumma fiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat sahabat-sahabat Tegar Kembang. Terima kasih kepada sahabat Fawas yang sudah menyampaikan suaranya. Mungkin karena waktunya sudah larut malam juga, saya akan menarik kesimpulan aja ya. Bisa saya ambil dari diskusi kita pada malam hari ini. International Women's Day ini merupakan hari di mana perempuan sedunia itu menyampaikan dan merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Itu semua akibat atau setelah konferensi di Copenhagen, di mana setelahnya Hari International Women's Day itu dan perayaannya turut dimeriahkan oleh PBB. Masalah-masalah yang dialami perempuan seperti budaya patriarki, terus pelecehan seksual, itu semua semoga kedepannya bisa diatasi dan bisa diminimalisir soalnya. Insan itu memiliki hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan seperti yang sahabat Fikri tadi bilang, harus ada payung hukum untuk melindungi perempuan agar pelaku pelecehan seksual juga berpikir untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Dan yang perlu kita garis besari yaitu perempuan itu juga makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Perempuan itu bukan makhluk lemah. Perempuan juga memiliki power dan dapat melakukan sebuah perubahan. Yang mungkin perubahan tersebut tidak mampu dilakukan oleh laki-laki. Tadi saya mengutip sedikit kata-kata dari sahabat Nong, yaitu jika kau berhasil mendidik seorang laki-laki, maka kau sudah berhasil mendidik satu orang. Tapi jika kau berhasil mendidik seorang perempuan, berarti kau sudah berhasil mendidik manusia. Kita sebagai kader semestinya bisa menempatkan aswaja sebagai manhaj dan cara berpikir kita, menghargai semua golongan. Sebagai kader PMII kita harus menegakkan keadilan. Hanya itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk sahabat Fikri atas
penyampaian materinya. Terima kasih juga kepada sahabat Rega, sahabat Inong, sahabat Akbar, dan sahabat Tawas yang sudah memberikan sedikit suaranya. Saya akhiri saja sesi diskusi pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, sahabat Fikri Nasution, karena sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan hadir mengikuti kegiatan diskusi kali ini. Gunawan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sahabat-sahabat apabila diskusi kali ini mengalami kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Inong. Suci Udah Nabila bagus kok, Irawan. kembangin lagi ya sahabat-sahabat, mantap kalian semua. Bukan begitu Farhan namanya Suci Nabila Irawan kan? Oke. Itu mana mana? Ya, terima kasih atas waktunya. Siap, Masih. Mas Inong, see you. Selamat pelantikannya. Terima kasih semua. Cara matiin gimana?